Hai Sobat Film, berjumpa kembali di channel Asik. Kali ini, Mimin membawa ini alur film mencekam dari film yang berjudul Faceless. Siapkan popcornmu ya sob. Film ini berawal dari sebuah penonton pertandingan anjing dan terlibat perkelahian dengan temannya. Kemudian, film beralih ke seseorang yang sedang dioperasi. Orang tersebut dioperasi dan diset mukanya dan dilakukan proses penggantian wajah dengan wajah yang baru. Tempat operasinya berada di Glen Institute. Orang yang sedang dioperasi itu pun mimpi dan terbayang-bayang akan hal aneh. Kemudian ia melihat kartu identitas mengenai hal dirinya sebelum dioperasi. Orang tersebut George namanya, ternyata lupa ingatan. Kemudian ia perlahan membuka perban bekas operasinya itu sambil merintih kesakitan. Dan wajahnya benar-benar sudah berubah. Ia sama sekali tak mengenali dirinya sendiri karena ia lupa ingatan. Dan Dr. Klein pun tampil di rekaman layar TV-nya dan menjelaskan kepada George pasien baru itu. Dan ia bilang, kau adalah kau. Dan Dr. Klein menyuruh untuk jadi diri sendiri. Dan George kemudian dijenguk oleh wanita cantik. Ternyata George didiagnosa lupa ingatan. Mungkin karena ia terlalu banyak mengkonsumsi obat-obat terlarang. George pun kembali pulang ke rumah yang katanya kediamannya. Ia kemudian melihat keluar jendela. Ternyata ada seorang laki-laki bertopeng sedang menatapnya dari bawah. Tiba-tiba ada yang mengetuk dari pintu. Dan ternyata itu adalah bosnya George. George sebelumnya adalah karyawan di sebuah bar. George pun mencoba menatap ke cermin sambil mencoba menyenyumkan ekspresinya. George pun terngiang-ngiang akan hal-hal di rumah sakit. George pun pergi ke bar untuk menongkrong. Seperti biasa, ia tak ingat apa-apa tentang masa lalunya. George pun keluar dan ia berjumpa dengan pria bertopeng. George pun mengajak pria itu untuk berinteraksi. Dan pria bertopeng itu menyerang George. Ia pun melepas topeng si pria itu. Dan ternyata pria tersebut tidak memiliki wajah. Pria itu berusaha ingin mencongkel wajah George. Namun ia terpental dan tertabrak oleh mobil. Dan George pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Ia selalu bermimpi hal-hal aneh yang menimpa dirinya. Entah ditakut-takuti, dikejutkan benda panas, dan lain-lain. Ternyata George berada di rumahnya. Yang tadi itu hanya mimpi. Dan keesokan harinya George pun pergi ke rumah sakit. George pun bertemu dengan sesama pasien uji coba transplantasi wajah. Dan pasien itu bilang bahwa operasi wajah ini tidak akan pernah berhasil. Dan George pun bertemu dengan Sophie. Sophie bilang bahwa identitas baru pasien operasi wajah harus dirahasiakan dari kerabat karena terikat oleh kontrak. Sophie pun mengajak George ke yang katanya itu adalah rumah si pendonor wajahnya. Dan nama pendonornya adalah Ike. George pun menggeledah rumah itu. George pun pergi ke bar bersama Sophie. Dan tiba-tiba sekumpulan preman datang mencari George. Untungnya ia tak ketahuan. Sophie dan George pun ke mobil. Sophie memberikan arloji yang katanya milik A untuk dipakai George. George pun terbayang-bayang akan muka Sophie dan terbayang-bayang akan operasi. George pun bangun dan ia melihat ada sewadah yang ternyata isinya cacing. Lalu entah kenapa ia malah memakannya ibaratkan mie. George pun kembali berjalan dan bertemu semacam seorang wanita. George pun ke rumah sakit. Ia menarik Sophie masuk ke dalam dan bilang bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dan George bilang ia ingin menemui seseorang yang katanya adalah ayahnya. Dan George pun didatangi oleh preman itu. Ia pun meminta untuk ayahnya menceritakan masa lalunya. Ya, karena dia lupa ingatan. Dan ayahnya tak mau menceritakannya. George pun berantem dengan pemilik bar. Ia dipukul oleh pemilik bar dan muka hasil operasi George terluka dan memerah. Ia lantas pergi ke rumah sakit. Dokter pun bilang bahwa wajah George bisa bergeser sewaktu-waktu. George pun ke atas. Ia berpapasan dengan wanita yang pernah menolongnya dulu di jalan. Mungkin wanita itu hendak ingin dioperasi.
George pun menemui Sophie dan George pun bilang kepada Sophie bahwa arloji yang diberikan Sophie waktu itu mirip seperti punya Dr. Klein. Kata Sophie, ia tidak tahu sama sekali dan mereka terlibat cekcok. Sophie pun mengaku bahwa ia telah membunuh Ike. George pun tanya kepada salah satu perawat tentang bagaimana Dr. Klein bisa mati. Dan perawat itu menyahut bahwa Dr. Klein mati di lab. Sophie pun mengajak George ke kamar mayat dan ia mengambil mayat yang katanya mayat Klein. Dan Sophie merasa bahwa itu bukan mayat Dr. Klein. Masa dokter ahli bedah kelas dunia menggigit kuku? Ucap Sophie. George pun gegabah sambil mencari sesuatu. Semua perawat pun juga bergaduh. George pun pergi ke basement untuk mencari Tom. Tiba-tiba ia bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba ia didatangi oleh preman. Dan preman itu mengatakan masa lalu George, bahwa George pernah menggigit tangan preman itu. Dan preman itu membawa senjata. Dan ayah George disekap dari belakang menggunakan plastik. Dan ayah George sudah berhasil lepas dan menembaki preman itu. Ayahnya ingin mengatakan pesan, namun tidak jadi. Dan George pergi bersama Sophie. Ia menuju ke rumah sakit. Tiba-tiba ada seorang pasien yang kepalanya terbaru dengan perban. George pun mengejar orang itu dan masuk menuju lorong. George mengira orang yang diperban itu adalah Klein. Dan tiba-tiba dokter datang. Dan pria berperban itu memukul dokter dengan menggunakan apar hingga tewas. George pun membuka perban yang menggulung di pria itu. Dan ternyata ia bukan Klein. Dan orang itu kabur. George pun menuju ke ruang operasi. Dan Sophie ditahan oleh salah seorang perawat. Dan ternyata sobat film, selama ini George sebenarnya adalah Klein. Ia disadarkan oleh perawat. Sophie pun berusaha mengalihkannya dan mengatakan bahwa ia bukan Klein. George ternyata teringat bahwa ia pernah disiram air asam oleh Sophie dulunya. Ia ingat, ia pernah meminta untuk ingatkan dirinya oleh sang perawat. George pun semakin tersadar bahwa dirinya adalah Klein. Dan Klein malah membunuh perawat itu karena ia rasa ia jatuh cinta kepada Sophie. Mereka pun berpelukan. Tiba-tiba Sophie mencubit pipi Klein dan melepas wajah operasinya itu. Dan aneh sekali, mereka bermarahan hingga tumpah darah. Namun Klein tetap cinta dengan Sophie. Dan film pun tamat. Nah, gimana nih sob? Gak nyangka banget ya kalau George sebenarnya adalah Klein. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan alur film yang gak kalah seru lainnya hanya di channel Asik.